Knight of Pentacles artinya berhati-hatilah. Kalian, Fuji dan Acer, kalian harus hati-hati. Tidak boleh lengah. Misalkan kalian pergi kemana, ke luar kota atau kemana, hati-hatilah. Jangan mudah menerima bantuan orang lain bila kalian tidak mengenali orang tersebut. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Oke, jadi Madam Suki ini mampir sebentar sebelum balik ke rumah. Ya memang ada orang-orang yang memang bisa melakukan sebuah kejahatan itu dari makanan, ya. Makanya kita itu jangan geragas. Kata orang Jawa itu apa, geragas tuh lihat-lihatlah dulu ya, jangan asal makan begitu. Lebih baik ya Aisar ya. Ini juga Madam Suki kalau boleh memberikan sebuah nasihat atau sebuah advice sama Aisar, Fuji, karena kalian ini kan orang-orang yang disorot, dan pada tahun 2025 ini sesuai dengan elemennya ular kayu. Madam Suki udah memberitahu kalian pada waktu Januari awal-awal 2025, ular kayu adalah sebuah simbol dari seniman ya, orang-orang seniman yang akan bakal dihargai ya. Apapun talenta kalian, entah kalian itu seorang penulis, entah kalian itu seorang pemain sinetron, entah kalian itu penyanyi, entah kalian itu penari, pokoknya itu apapun kalian yang seniman sesuai dengan elemen ular kayu itu akan bakal dihargai ya. Terbukti Aisar yang bukan orang Indonesia, dia justru orang, apa itu namanya, orang, kedengaran nggak suaranya? Dengar ya, coba deh. Dia ini orang, apa namanya, orang Malaysia ya. Dia begitu dihargainya, begitu ya. Jadi siapapun kalian, janganlah saling iri mengiri ya. Karena setiap manusia itu diciptakan sama Tuhan itu sebagai makhluk yang unik semuanya. Jadi carilah keunikan kalian. Kalau keunikan kalian itu misalkan memasak atau bernyanyi atau akrobat atau apa saja, carilah itu ya. Itu artinya kalian sudah menemukan passion kalian atau ikigai kalian. Pertama, Madam Suki juga kepengen tahu tentang ikigai. Madam Suki juga mencari gitu, sampai akhirnya Madam Suki berkenalan dengan tarot. Nah, jadi tarot ini adalah sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar, atau sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Jadi ini sebuah seni, bukan kita mau sirik-sirikan, enggak. Justru ketika Madam Suki melihat apa sih masalah orang tersebut, itu enggak semenakutkan apa yang kalian pikirkan ya tentang seorang tukang tarot gitu. Enggak sama sekali. Bahkan tarot ini, energi tarot ini yang diambil dari energi semesta ini hanya sebuah alat ya kan. Nah oke, kembali kepada Aisar. Madam Suki sekarang pengen ngeliatkan Aisar. Ya, tadi Madam Suki mengatakan ya, lebih baik kayak Fuji, Aisar, atau siapapun saja kalian yang mendengarkan ini, dan kalian itu kebetulan adalah seorang seniman. Kalau misalkan kalian melakukan sebuah perjalanan, lebih baik kalian membawa makanan kalian sendiri. Ya, kenapa Madam Suki? Kita akan ungkap di kartu tarot ini, oke? Tapi sebelumnya Madam Suki mohon izin sama semesta, mudah-mudahan diberitahu apa yang kalian juga bisa hindari. Karena di sini pasti yang dengarkan juga orang-orang yang mempunyai pekerjaan seniman dan lain-lain ya, atau bukan seniman pun kalian bisa mengantisipasi, oke? Oke, jadi Madam Suki suka menjelaskan ya,
Kenapa sih Madam Suki itu selalu membunyikan lonceng? Lonceng itu simbolnya news atau kabar berita, ya. Dan di dalam gema atau suara dari lonceng ini, nah, lonceng ini, suara ini, dia bisa mengambil informasi alam semesta dan masuk ke dalam intuisi Madam Suki. Begitu ya pengertiannya. Oke. Semesta, kita semua mau tahu nih ya, kenapa kita harus berjaga diri, siapapun kalian, siapapun kita. Nanti Madam Suki akan kasih tahu kenapa ya. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles artinya berhati-hatilah. Karena Knight of Pentacles ini artinya sebuah pekerjaan yang harus dilalui dengan kehati-hatian. Jadi, hati-hati ini perlu untuk siapapun saja. Karena Madam Suki ngomongin Aisar dan Fuji, kalian, Fuji dan Aisar, kalian harus hati-hati. Tidak boleh lengah. Ya, pun kepada kalian. Misalkan kalian pergi kemana, ke luar kota atau kemana, hati-hatilah. Kalau bisa kalian mau pergi kemanapun, siapkan makanan yang cukup, minuman sendiri. Kalau ditawarin orang, jangan mau, ya, jangan mau. Bukan kita sombong, bilang aja saya lagi puasa, sudah. Bilang aja sama dokter saya belum bisa makan ini. Kebetulan saya punya makanan sendiri dan terima kasih. Oke. Terima kasih semesta. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles adalah sebuah bantuan. Jangan mudah menerima bantuan orang lain bila kalian tidak mengenali orang tersebut. Ya. Jangan mudah menerima bantuan. Oke, makanya kalian harus berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Ya udahlah, bawa makanan sendiri. Cukup. Karena makanan itu penting. Kalau bisa makanan yang awet, yang tidak mudah basi. Kalian bisa mikirkan apa itu. Dan ketiga semesta, yang ketiga di sini ada sebuah Knight of Cups. Knight of Cups ini artinya ada romansa, suasana romansa. Even though kalian ada di sebuah tempat pesta di mana kalian dikerumuni oleh teman-teman kalian. Ketika dalam pesta, kalian pasti kan berpindah-pindah. Never, ever, ya, never, ever. Aku ulangi 3 kali, itu berarti penting. Never, ever meninggalkan minuman kalian atau makanan. Kalau kalian mau makan di situ, sudah tahu makanannya dari pesta, makan, oke. Setelah makan, jangan pernah disisakan. Sudah taruh. Dan never ever kalian meninggalkan minuman kalian. Kalaupun minuman itu tinggal sedikit, misalkan ya udah nggak usah diminum lagi, minta gelas yang baru. Dan kalian tahu, kalian ke bar sendiri dan ambil minumannya dengan gelas yang baru. Kalian tahu Munir? Munir meninggalnya gimana? Di pesawat loh, dan itu dikasih poison. Ya, jadi apapun itu pesta itu ya, kalian mesti membawa minuman itu, habiskan. Kalau nanti mau habis lagi, kalian minta lagi. Juga Aisar dan Fuji. Ya, nih. Meskipun di dalam pesta, kalian tidak pernah tahu isi pikiran orang lain. Oke, ya, jadi seperti itu. 3 hal ini sangat penting, bukan? Siapapun kalian. Ini bukan untuk Aisar saja ya, Madam Suki berikan kepada kalian. Madam Suki pernah ada sebuah cerita, ya, udah, ini tarotnya udah aku taruh di sini. Madam Suki ada cerita, tapi sebelum Madam Suki mengakhiri cerita ini,
Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222 902 903 2699 ya. Tapi biasanya nomornya Madam Suki selalu cantumkan di bawah dan kalian tekan aja langsung ke nomornya Madam Suki, oke? Dan kalian bisa bertanya sama Madam Suki apa saja. Tapi mohon maaf ini berbayar ya, karena kalian menghargai waktunya Madam Suki. Kalian menghargai apa yang Madam Suki punyai ya. Kalian menghargai intuisi Madam Suki. Karena dengan intuisi, dengan pencerahan itu, maka kehidupan kalian bisa lebih baik ke depannya. Jadi mohon maaf, Madam Suki sering sekali sampai bingung mau bagaimana ya, karena banyak juga yang minta gratis. Ya gimana ya sayang ya. Padahal Madam Suki sudah memberitahu di situ berbayar. Ya, mohon maaf ya. Oke. Kalau misalkan nanti sudah kalian tahu masalahnya apa, misalkan masalahnya itu sangat berat, Madam Suki bisa memberitahu kalian untuk mengikuti program pakai cahaya. Program pakai cahaya ini adalah sebuah solusi dari masalah kalian, atau program pakai cahaya bisa menjadi sebuah penyembuhan energi holistik. Jadi yang Madam Suki sembuhkan kebanyakan orang-orang yang punya gangguan emosi, gangguan mental, gangguan pikiran, dan lain-lain juga. Buka aura bisa, dan juga kesehatan yang tiba-tiba terganggu mungkin dari pengaruh energi yang negatif ya, namanya paket cahaya. Oke. Dan kalau misalkan kalian memang membutuhkan seorang psikolog, silakan kalian ke psikolog dulu ya. Jadi mungkin dari sana nanti pengen lebih bagaimana lebih cepat bisa datang ke Madam Suki. Oke. Aku lanjutkan, dan ini adalah cerita nyata ya. Aku punya teman ya. Temanku ini teman sepermainan. Bener ini lagunya. Aku punya teman sepermainan. Kok pas ya? Tapi benar, ini cerita serius. Jadi ibunya teman aku itu dia kayaknya adik ini deh. Maksudnya itu usianya itu lebih muda dari aku ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lah ya. Nah, bapaknya ini Belanda. Ibunya cantik banget ibunya ya. Anaknya 2 ya. Nah terus suatu hari ibunya si temanku ini, dia disenangi oleh seseorang laki-laki. Nah 3 kali loh ditolak. Iya kan, dia sudah punya suami ya, nggak mau selingkuh gitu loh. Dia nggak mau selingkuh. Nah yang keempat, karena keselnya ditolak. Ini cowok juga kurang ajar sih ya. Jadi dia tuh sudah tahu ibunya temanku ini sudah punya suami dan mereka itu bahagia, kayak gimana gitu, kayak sakit jiwa gitu ya. Nah terus udah gitu, itu udah lama banget ya. Nah udah gitu, yang keempat, dia memberanikan diri untuk ngomong lagi. Marahlah si ibu ini. Akhirnya sama ibunya temanku itu dia meludah. Kalian tahu apa? Kalian tahu apa yang terjadi? Terus setelah meludah itu ditinggal karena dia nggak mau bicara lagi, karena sudah, apa sih kamu itu kok nggak tahu diri banget gitu loh. Diambillah ludah itu dan dikerjakan sama seseorang. Dan setelah itu ludahnya itu dibuangnya ke laut. Sampai meninggal si ibunya teman aku itu gila. Karena tidak bisa diobati. Karena namanya itu sudah ditaruh di laut kan, dibuang pakai botol. Dicari kemana? Kalau misalkan botol itu masih ditanam, tahu di mana, itu masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah dibuang, itu nggak bisa. Jadi itu tadi ya, buat kalian, mudah-mudahan itu berguna buat kalian. 3 hal yang kalian harus waspadai. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.